sebuah pakaian kain batik dengan penuh darah yang berada di bak yang penuh air. Di situ Simbah mengambil kain itu. Tak lama kemudian sosok mbah itu berbalik sambil memandang ke arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini datang dari salah seorang teman bernama Vivi, gadis berusia 22 tahun yang sekarang tinggal di Jember, Jawa Timur. Nah, ternyata si Vivi ini pernah mengalami sebuah kisah seram ketika dia sedang bekerja di sebuah toko baju atau pakaian di salah satu kota di Jawa Tengah. Kejadian ini terjadi tahun 2020. Waktu itu Vivi bekerja di tempat Bu Ningsih, pemilik sebuah toko pakaian yang cukup besar, berupa bangunan 2 lantai. Lantai bawah ini paling depan ada tempat display untuk pakaian dan beberapa jenis kain. Di belakangnya ada salah satu ruangan untuk menyimpan stok barang baru. Ada satu kamar mandi dan dapur di lantai itu. Sedangkan di lantai atas ada 2 kamar dan satu ruangan seperti ruangan tamu. Vivi di situ bekerja bersama dengan Emma. Emma ini sudah lebih dulu bekerja di tempat itu. Sebelumnya ada 3 orang yang bekerja. Karena waktu itu musim pandemi, omset penjualan ini menurun. Apalagi salah seorang teman mereka memutuskan untuk pulang kampung dan menikah. Buning tidak menambah karyawan lagi karena penjualan belum stabil waktu itu. Di awal-awal kerja, Vivi sangat menikmati, apalagi suasananya sangat enak. Tempatnya cukup ramai karena merupakan jalan poros menuju ke sebuah pasar. Penjualan ramai bila sudah memasuki sore atau malam hari. Kegiatan pagi sampai siang mereka santai karena tak begitu banyak pelanggan. Buning hanya sesekali saja menuju ke toko itu. Kadang hanya sekedar sore hari untuk menginput data penjualan atau mengambil hasil penjualan hari itu. Sedangkan untuk operasionalnya semuanya diserahkan kepada Emma, orang yang sudah sangat dipercaya. Menurut Emma, Buning ini sudah mempunyai banyak usaha di tempat lain, apalagi suaminya bekerja di sebuah perusahaan milik pemerintah atau BUMN. Di situ bukan hanya mereka berdua saja. Di lantai atas ada nenek-nenek berusia sekitar 70 tahun. Biasa disebut dengan Simbah. Nah, Simbah ini adalah adik dari almarhum Bu Ningsih. Beliau mengalami sakit seperti lumpuh di kakinya. Jadi hanya duduk di sebuah kursi roda dan hanya tinggal di atas, tak pernah keluar. Sedangkan Simbah ini dirawat oleh seorang asisten rumah tangga bernama Mbak Umi. Mbak Umi ini seorang ibu-ibu berusia sekitar 37 tahun waktu itu. Mbak Umi sudah ikut bekerja dengan Bu Ningsih hampir 10 tahun, sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Nah, menurut cerita Emma, kalau Simbah ini sebenarnya dulu seorang pengusaha yang kaya. Tapi beliau tidak mempunyai anak, hanya tinggal bersama suaminya. Nah, beberapa tahun sebelumnya suaminya ini tiba-tiba meninggal karena sebuah kecelakaan. Di situ mulai ada gangguan kejiwaan kepada Simbah. Pikirannya mulai kacau. Dia sering melamun, dan yang anehnya menurut cerita dari Emma, selama kurun waktu 5 tahun, harta dari Simbah ini dan semua usahanya hancur. Ketika itu tidak ada yang mau merawat
di usianya yang mulai senja, apalagi sakit-sakitan. Hanya Bu Ningsih, salah satu keponakannya ini saja yang mau merawatnya. Nah, Simbah ini mempunyai sifat yang temperamental. Bu Ningsih sudah mengingatkan kepada Emma dan si Vivi untuk tidak sekali-kali naik ke atas, biar yang di atas itu dirawat oleh Mbak Umi. Karena emosi dari Simbah ini tidak stabil. Kadang terdengar dia berteriak-teriak, kadang dia tiba-tiba menangis. Tapi semua itu sudah terbiasa bagi si Vivi dan si Emma. Apalagi buat si Emma yang sudah lebih lama bekerja di tempat itu. Bu Ningsih ini orangnya sangat baik. Ketika penjualan meningkat di akhir bulan, bonus pun diberikan kepada kedua anak buahnya ini. Kejadian pada suatu sore, si Vivi yang sedang menata beberapa baju di toko bagian depan melihat Bu Ningsih datang menggunakan mobilnya dan memanggil si Vivi. Kemudian Bu Ning bilang kepada si Vivi, "Dek Vivi, tolong antarkan makanan ini kepada Simbah ya. Soalnya ibu langsung mau jemput suami ibu. Besok saja ibu kembali lagi ke sini." Vivi langsung membawa makanan itu ke lantai atas. Nah, ketika berjalan pelan menuju lantai atas, ternyata dia baru tahu kalau Mbak Umi dari tadi keluar untuk berbelanja beberapa kebutuhan dapur. Di atas hanya ada Simbah. Untuk pertama kalinya Vivi ini naik ke lantai 2. Pelan-pelan dia naik. Ketika dia mulai masuk ke kamar Simbah, untuk pertama kalinya dia melihat siapa sosok Simbah itu. Ternyata badannya sudah kurus kering, hanya duduk di kursi roda. Sempat mengucapkan salam, tapi tak ada jawaban. Pelan-pelan Vivi menaruh makanan itu di atas meja di dalam kamar itu, sambil melirik Simbah. Dan Simbah itu hanya memandang Vivi dengan tatapan yang sangat tajam, tanpa berbicara. Ketika Vivi sudah menyelesaikan tugasnya bermaksud untuk kembali lagi ke bawah ke toko, Simbah itu mendorong dengan pelan kursi rodanya. Dia menjalankannya sendiri sambil mengikuti si Vivi. Vivi pun mempercepat jalannya. Ketika mau menurunin tangga, Vivi menoleh ke arah Simbah itu. Menurut Vivi, Simbah itu berbeda. Tatapannya mengerikan. Akhirnya Vivi langsung turun ke bawah. Beberapa hari kemudian, pada suatu siang, terdengar suara Simbah ini batuk-batuk dengan keras. Di situ Mbak Umi terlihat panik karena dia terlihat naik turun tangga. Tak beberapa lama kemudian Bu Ningsih ini datang dengan sopirnya. Tanpa berbicara apapun langsung menuju ke atas. Setelah itu terlihat turun. Sopirnya sedang menggendong Simbah tadi, diikutin Bu Ningsih dan Mbak Umi. Kemudian Bu Ningsih berpesan kepada Emma dan Vivi. Beliau berkata, "Emma dan Vivi, tutup saja tokonya ya. Kita tutup lebih awal karena aku mau mengantar Simbah ini ke rumah sakit. Soalnya sakitnya kelihatan parah. Setelah itu kalian istirahat saja. Nanti sore kalau mau makan kalian beli saja, ambil saja uang di laci hasil penjualan tadi." Begitu pesan Bu Ningsih. Kemudian Bu Ningsih berlalu dengan menggunakan mobilnya menuju rumah sakit. Nah, sekitar jam 9 malam, Bu Ningsih ini tiba-tiba telepon ke HP-nya si Emma. Beliau berkata, "Emma, Vivi, kalian tolong naik ke atas ya. Bersihkan habis muntahannya Simbah tadi. Soalnya Mbak Umi belum bisa pulang karena harus nungguin Simbah di rumah sakit, sedangkan ibu masih ada urusan." Langsung saja si Emma dan si Vivi ini menuju ke atas.
Ternyata mereka melihat di lantai kamarnya Simbah itu banyak bekas muntahan, dan muntahannya itu seperti darah. Bau anjir tercium di situ. Sempat bingung mencari lap kotor dan tidak menemukannya. Akhirnya si Emma ini berinisiatif mengambil satu kain seperti kain batik yang terlihat sangat lusuh berada di atas ranjang dari Simbah ini. Kemudian dia mengelap bekas darah itu. Setelah membersihkannya dengan mengepel dan menyemprotkan beberapa pengharum ruangan di tempat itu, mereka berdua turun. Vivi membawa bekas kain yang penuh dengan bekas darah. Dia bawa ke lantai bawah. Di situ di kamar mandi dia ditaruh di ember, bermaksud merendam kain itu. Setelah itu mereka beristirahat. Di pagi hari, sekitar jam 5 pagi, tiba-tiba Bu Ningsih ini telepon lagi. Emma pun menjawab, "Ada apa, Bu?" Emma bilang sama Vivi, "Ya, nanti toko tutup saja, soalnya hari ini Simbah meninggal. Tadi pagi sekitar jam 2 sudah tidak ada. Jadi Ibu mau menguburkannya. Kalian istirahat saja di situ." Emma pun mengiyakan permintaan Bu Ningsih. Sekitar jam 10 siang, Mbak Umi terlihat datang dengan terburu-buru. Kemudian menyapa mereka, setelah itu naik ke atas. Di situ Mbak Umi membawa semua bekas pakaian milik Simbah. Dia membawa semuanya ke bawah. Ketika mau kembali lagi, Emma ini bermaksud mau membantu, tapi Mbak Umi berkata, "Enggak usah Mbak Emma, Mbak Vivi di sini saja, biar Mbak yang menyelesaikan tugas Mbak ini." Kemudian Mbak Umi ini bilang kalau semua nanti bekas pakaian dan peninggalannya Simbah akan dikubur di belakang rumah Bu Ningsih. Jadi biar di sini tidak ada yang tersisa. Sebelum pergi, Mbak Umi ini sempat berpesan kepada Emma dan si Vivi. Dia bilang kalau Mbak mungkin gak akan kembali lagi ke sini karena habis ini sudah bekerja kembali ke rumah Bu Ningsih seperti dulu. Jadi pesan kepada Mbak berdua untuk tetap tinggal di sini dan jangan sesekali naik ke atas, apalagi di sana sudah tidak ada siapa-siapa dan sudah nggak ada apa-apa. Mungkin kalau Bu Ning kesini meminta bantuan untuk membersihkan, baru Mbak naik ke atas. Kalau nggak ada kepentingan, nggak usah sesekali naik ke atas ya. Begitu pesan Pak Umi. Kemudian dia berlanjut pergi. Toko itu tetap tutup di hari itu. Ada perasaan bosan bagi mereka berdua karena tidak ada kegiatan. Hanya tiduran di dalam kamar dan ngobrol serta bercanda berdua. Malam pun datang. Sekitar jam 10 malam mereka ini masih terjaga. Masih juga menunggu kabar dari Bu Ningsih apakah besok toko ini buka atau tidak. Kemudian terdengar suara dari atas, seperti suara orang sedang berjalan, diikuti dengan suara tangisan yang lirih. Mendengar suara itu mereka hanya berpandangan. Kemudian si Emma dengan santai bilang, "Mungkin suara dari sebelah ya, Vi." Vivi pun mengangguk. Tak beberapa lama, ada suara yang sangat jelas, seperti suara kursi roda yang didorong, dan itu berulang kali. Emma bermaksud mau naik ke atas untuk mengecek, tapi Vivi tidak memperbolehkannya. Perasaan mulai takut karena hanya ada mereka berdua di tempat itu. Apalagi mereka sebelumnya pernah melihat sosok Simbah ini dengan penuh tanda tanya. Dia memiliki masa lalu yang sulit dimengerti. Suara itu lama-lama hilang. Emma mengajak Vivi untuk masuk ke kamar. Dengan pelan dia tutup dan kunci pintu kamar itu. Belum lama kemudian terdengar seperti ada orang yang jalan dari atas. Suaranya terdengar jelas ketika kakinya menapaki tangga
menuju ke lantai bawah. Mereka berdua hanya duduk di tempat tidur tanpa bersuara. Setelah itu suara itu menghilang. Suara jelas kembali datang dari kamar mandi, seperti orang yang sedang mengguyur air. Mereka mendengar jelas suara itu. Vivi mulai gelisah. Tapi si Emma, dia sedikit emosi. Dia tahu kalau itu gangguan, tapi dia pengen tahu siapa yang mengganggu mereka malam itu. Tak seperti biasanya. Kemudian Emma beranjak mengajak si Vivi untuk bersama-sama mengecek siapa yang ada di kamar mandi. Mereka berjalan pelan menuju kamar mandi. Ketika sudah sampai di dapur, suara itu bukannya menghilang, tetapi malah semakin jelas. Kemudian Vivi memberanikan dirinya untuk membuka kamar mandi itu. Dan apa yang mereka lihat? Ternyata sosok Simbah sedang berada di kamar mandi itu, sedang duduk sambil mengucek pakaiannya yang dari kemarin direndam oleh si Vivi. Sebuah pakaian kain batik dengan penuh darah yang berada di bak yang penuh air. Di situ Simbah mengambil kain itu. Tak lama kemudian sosok Mbah itu berbalik sambil memandang ke arah Emma dan si Vivi. Wajahnya sangat jelas waktu itu. Dan yang membuat mereka takut adalah dari sebelah ujung kiri mulutnya Simbah itu masih mengeluarkan darah. Vivi ketakutan. Dia berjalan mundur sambil memegangi tangan si Emma. Kemudian Simbah itu justru berdiri sambil membawa kainnya tadi. Akhirnya Emma dan Vivi memutuskan untuk lari. Dan ketika mereka sedang berlari bermaksud mau membuka pintu sebelah kanan ruangan tengah itu, ternyata kuncinya tidak ada. Mereka masih mendengar suara dari kamar mandi. Nah, kemudian akhirnya mereka berinisiatif untuk membuka pintu depan. Mereka lari dari depan. Kemudian tanpa ada yang dituju karena waktu itu sudah malam. Jadi mereka hanya duduk di depan toko itu. Tak ada siapapun di situ. Mereka masih ketakutan. Apalagi si Vivi. Dia sempat sampai menangis waktu itu. Nah, bermaksud mau menghubungi Bu Ningsih. Tapi si Emma takut kalau Bu Ningsih ini sedang ada urusan penting. Jadi mereka memilih untuk menunggu di situ tanpa tahu mereka harus melakukan apa. Sekitar setengah jam kemudian datang satu mobil yang mereka tahu itu mobilnya Bu Ningsih. Di situ Pak Rahman sopirnya tiba-tiba turun, diikuti dengan Mbak Umi. Nah, mereka berdua ini heran melihat si Vivi dan si Emma ini duduk di depan rumah. Pak Rahman sempat bertanya, "Kenapa kalian di sini? Ini kan sudah malam." Sedangkan Mbak Umi pun menunggu jawaban mereka. Nah, akhirnya si Emma ini menceritakan tentang apa yang mereka alami tadi. Di situ Mbak Umi hanya terdiam. Dia meminta maaf karena ada satu kesalahan. Dan yang menurut Mbak Umi salah adalah tentang kain yang mereka buat lap tanpa memberitahukan kepada Mbak Umi. Akhirnya mereka masuk ditemani oleh Pak Rahman dan Mbak Umi. Di situ Pak Rahman mengambil kursi roda yang biasanya digunakan Mbah di atas. Dia bawa turun karena itu satu-satunya barang yang dia lupa. Kemudian Mbak Umi menuju ke kamar mandi ditemani si Emma dan si Vivi. Dia mau bermaksud mengambil kain batik yang direndam dari kemarin. Nah, ada yang aneh waktu itu. Ketika Mbak Umi mengambil kain itu, dia bermaksud mencucinya. Tapi ternyata kain itu sudah bersih, tanpa ada noda darah sedikit pun. Vivi dan Emma kaget. Akhirnya tidak mau ambil pusing, Mbak Umi mengambilnya, memerasnya, kemudian memasukkan ke kantong plastik. Waktu itu Mbak Umi sempat bercerita
kalau kain ini merupakan kain kesayangan dari almarhum Simbah. Kain ini sudah dipakainya hampir mungkin 5 tahun. Dan menurut cerita kain ini dibelikan oleh almarhum suaminya dulu. Nah, berhubung waktu itu si Vivi dan si Emma masih ketakutan, akhirnya Pak Rahman berinisiatif untuk mengajak mereka menginap di rumah Bu Ningsih. Setelah menutup semua pintu di sana, akhirnya mereka berangkat menggunakan mobil. Sesampainya di rumah Bu Ningsih, mereka tidak menceritakan apapun. Bu Ningsih yang mungkin sudah paham melalui cerita Mbak Umi akhirnya mengizinkan mereka berdua menginap di situ malam itu. Nah, malam itu mereka juga melihat Pak Rahman sedang menguburkan semua barang-barang bekas milik Simbah. Walaupun itu yang ada di rumah di atas toko atau yang berada di rumah Bu Ningsih. Sempat melihat sebuah foto yang ada di dinding ruang tengah rumah Bu Ningsih. Mereka baru tahu kalau dulu ketika masih muda, Simbah ini wajahnya sangat cantik. Akhirnya mereka pun ikut mendoakan almarhum Simbah tadi. Nah, itulah pengalaman dari Vivi dan si Emma ketika mereka bekerja di sebuah toko di salah satu kota di Jawa Tengah. Dari cerita ini dapat kita simpulkan bahwa setiap orang akan meninggal. Dan ketika orang sudah meninggal, jasadnya akan dikuburkan. Beberapa orang akan meninggalkan harta atau warisan, tapi setiap orang akan meninggalkan sesuatu, yaitu kenangan. Terima kasih sudah nonton video ini. Jika teman-teman suka, tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike, itu pun kalau tega. Komen, subscribe, share juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.